Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Diva Natania Adinda. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, jadi di sini saya ingin membuat video untuk menjelaskan terkait program studi saya, yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kira-kira apa sih keunggulan kalau teman-teman berkuliah di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Oke, yang pertama yaitu tentang mata kuliah. Di sini mempelajari tentang apa aja sih? Oke, jadi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini untuk awalnya memang disiapkan untuk menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Namun, apakah program studi ini hanya untuk menjadi seorang guru saja? Tentunya tidak. Namun, untuk prospek kerja akan saya bahas di akhir video ya. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu kira-kira apa saja yang dipelajari pada saat kita berkuliah mengambil jurusan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama yaitu ada di bidang pembelajaran. Nah, bidang pembelajaran sendiri ini ada banyak sekali karena program studi ini masuk di Fakultas Keguruan ya, jadi otomatis kita disiapkan untuk menjadi seorang guru, di mana kita juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan siswa dan juga pembelajaran. Ada mata kuliah seperti pengantar ilmu pendidikan, media pembelajaran, dan juga perkembangan peserta didik, di mana hal itu juga membahas tentang karakteristik siswa. Yang kedua yaitu di bidang bahasa. Di bidang bahasa sendiri ada bermacam-macam, yaitu seperti linguistik, morfologi, sintaksis, fonologi, dan lain-lain. Nah, bahasa sendiri di sini kita mempelajari bagaimana susunan kata ataupun kalimat ataupun pembentukan dari bahasa itu sendiri. Intinya bahasa ini sangat menarik untuk dipelajari. Selain itu juga ada bahasa bantu, di mana bahasa bantu ini mempelajari terkait bahasa daerah. Nah, di sini karena kita di Universitas Jember, jadi kita mempelajari bahasa Jawa dan juga bahasa Madura, di mana bahasa daerah ini sangat penting untuk dilestarikan. Karena kita itu melestarikan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia dan menguasai bahasa asing. Selanjutnya adalah sastra Indonesia. Nah, buat teman-teman di sini yang tertarik sekali untuk menjadi sastrawan, nah di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini tentunya kita juga mempelajari tentang perkembangan sastra di Indonesia. Di sini kita mempelajari tentang kritik sastra, teori sastra, sejarah sastra, dan masih banyak lagi. Tentunya juga akan ada seperti apresiasi karya sastra seperti puisi, drama, dan lain-lain gitu. Lalu prospek kerjanya seperti apa sih? Banyak banget teman-teman yang mengira kalau program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini hanya akan menjadi guru bahasa Indonesia saja. Padahal lebih dari itu. Selain untuk menjadi pengajar seperti guru dan juga dosen, kita juga bisa untuk menjadi ahli bahasa, sastrawan, lalu penulis, ataupun kita bekerja dalam media-media cetak yang menggunakan atau mengharuskan kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu juga masih banyak lagi seperti guru kan tidak hanya di Indonesia saja, ataupun di sekolah negeri saja, tetapi teman-teman juga bisa menjadi penutur untuk orang-orang asing, penerjemah, ataupun mungkin menjadi guru di sekolah internasional maupun di luar negeri. Selanjutnya, apa sih keunggulan lainnya apabila teman-teman masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia?
Oke, jadi sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kami dibekali untuk dapat memiliki kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa itu ada 4. Yang pertama membaca, yang kedua menulis, yang ketiga berbicara, dan yang keempat menyimak. Mungkin bagi sebagian orang hal tersebut merupakan hal yang biasa saja atau dapat dipelajari secara sendiri ya, tanpa berkuliah mungkin seperti itu, ataupun tanpa berkuliah di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Namun hal tersebut tentunya kurang benar ya teman-teman, karena kemampuan berbahasa ini atau keterampilan berbahasa ini juga harus dimiliki oleh semua orang, karena hal tersebut juga merupakan salah satu hal penting untuk kita dalam bersosialisasi maupun beradaptasi di lingkungan luar, seperti kemampuan membaca. Di sini kami mendapatkan mata kuliah membaca. Membaca tentunya tidak hanya membaca secara sekilas lalu selesai. Namun di sini kita juga membaca cara yang benar, seperti cara membaca reporter, membaca MC, membaca bercerita itu seperti apa. Di situ kan kita diperlukan intonasi yang tepat, seperti itu. Jadi bagaimana cara membaca yang baik, dan juga bagaimana cara membaca yang cepat, bagaimana cara membaca supaya bacaan kita itu dapat tidak mudah untuk dilupakan. Selanjutnya adalah kemampuan menyimak. Bagi sebagian orang, kemampuan menyimak ini merupakan kemampuan yang biasa saja gitu. Orang-orang sering banget nih yang namanya menyepelekan kemampuan menyimak, karena semua orang mengira kalau semua orang itu dapat menyimak dengan baik. Padahal menyimak seseorang ini juga ada keterampilannya loh. Kita tidak hanya menyimak diam saja, tidak, tetapi kita juga harus memberikan feedback maupun mengapresiasi, ataupun bagaimana cara kita menyimak yang baik dan benar agar kita mendapat manfaat dari apa yang kita simak tersebut. Selanjutnya adalah keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini juga mungkin sebagian orang dianggap mudah, karena berbicara itu mungkin hampir semua orang dapat berbicara. Padahal tidak seperti itu. Berbicara sendiri ini merupakan kegiatan yang amat penting, apalagi dalam prospek atau dunia pekerjaan, di mana berbicara yang baik dan benar itu sangat diperlukan. Selain itu juga ada berbicara formal maupun non-formal, sehingga kita seharusnya dapat memisahkan antara hal tersebut, di mana kita dapat menempatkan bagaimana cara berbicara yang baik dan juga bagaimana cara berbicara yang sesuai dengan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini juga sama. Kami menulis itu tidak hanya tiba-tiba menulis seperti itu, tapi kemampuan menulis ini juga ada keterampilannya, karena menulis untuk blog, lalu artikel, ataupun untuk tulisan biasa itu sangat berbeda. Selain itu juga bahasa untuk pembicaraan maupun bahasa untuk tulisan itu tentunya berbeda. Nah, ini juga cocok banget buat teman-teman yang pengen sekali jadi sastrawan ataupun penulis. Lalu di mana sih kalau kita mau kuliah di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Nah, tentunya saya merekomendasikan untuk berkuliah di PBSI Jember. Nah, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Jember ini merupakan program studi yang sudah berakreditasi unggul. Selain itu juga Universitas Jember sudah berakreditasi A, sehingga hal tersebut cukuplah untuk menjadi pertimbangan teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.